Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya akhwat, ibu-ibu, dengarkan. Ikhwatal kiram, hadirin, al-ikhwah wal akhawat, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat luang. Terlebih Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu nikmat kita berpegang teguh kepada agama yang benar. Kita berada di atas manhaj yang benar, dan ini tentunya merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri bersama. Karena nikmat ini menjadi penyebab kita, wasilah kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya nikmat dunia? Kekayaan, harta, uang dan yang lain-lainnya dimiliki oleh seorang hamba, namun dia tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Dan kita sudah sering sampaikan tentang orang-orang di umat ini yang mendengar risalah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mati dan tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, maka mereka merupakan ahli neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung siapa? Orang yang telah masuk Islam, yang telah memeluk agama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki kecukupan dari hartanya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan diberikan rasa qanaah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Nabi SAW di sini menyebutkan orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah memeluk agama Islam beruntung, beruntung. Dan ini harus kita syukuri, wajib kita syukuri dengan menggunakan nikmat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita datangnya ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, al-ikhwah wal akhawat, a'azzakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita kemarin sudah membahas hadis yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Amr bin As dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang mana tidak tersentuh air
dan tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya hadis ini menerangkan kepada kita ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat yang mereka berwudu dengan tergesa-gesa, kemudian mereka meninggalkan tumitnya, tidak terbasuh oleh air ketika berwudu. Taluhu lam yamsashu alma, kata Ibnu Amr bin As, tumitnya kering dan tidak tersentuh oleh air. Maka Nabi SAW pun apa? Menegurnya dan berkata, wailun lil aqabi minan nar fa asbighul wudu. Celakalah bagi tumit yang tidak terkena air dan balasannya atau azabnya adalah neraka. Maka sempurnakanlah wudu kalian, kata Nabi SAW. Hadis ini para ikhwah sekalian, kita kembali sampai di situ dan belum menjelaskan tentang faidahnya dari hadis tersebut. Bahwasanya wujubul i'tina bi a'dha'il wudu. Kita harus benar-benar menyempurnakan dengan anggota wudu. Jangan sampai ketinggalan. Bahkan wa adamul ikhlal bi syai'in minha. Kita tidak meninggalkan khalal sedikit pun dari anggota wudu ini. Seperti yang kita ketahui, anggota wudu itu adalah muka, kemudian tangan, ya, kemudian kepala dan kaki. Itu anggota wudu. Jangan sampai ditinggalkan sedikit pun. Dan kita sudah terangkan kemarin sebuah hadis bahwasanya seorang laki-laki yang berwudu fataraka maudhi'a dhufrin, meninggalkan seukuran apa? Kuku pada kakinya. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun melihatnya. Maka kata Nabi SAW, apa? Farji, balik lagi, pulanglah dan berwudu kembali. Balik lagi dan wudulah kembali. Maka seorang laki-laki pun tersebut kembali berwudu kemudian sholat. Nah, ini kita harus berhati-hati para ikhwah sekalian dalam masalah wudu. Jangan sampai kita tergesa-gesa meninggalkan atau tidak sempurna dalam wudunya. Apapun yang menghalangi masuknya air atau sampainya air ke kulit yang mana kulit tersebut ada di anggota wudu, maka wudunya tidak sah. Dan ini sering terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang datangnya biasanya dari akhwat, dari perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu memakai apa itu yang ada di kuku itu, kutek ya, kutek, pacar, ya. Nah, apabila kutek tersebut atau pewarna kuku tersebut terbuat dari hinai, ya, yang tidak berbentuk cat dan tidak menghalangi kenanya air ke kulit atau ke anggota wudu, maka tidak mengapa. Namun ketika pewarna tersebut berbentuk cat yang mana cat tersebut menghalangi air, sampainya air ke anggota wudu, maka wudunya tidak sah. Dia harus membersihkan dulu cat tersebut, ya. Dalilnya apa ya tadi? Seorang laki-laki yang meninggalkan maudhi'u dhufrin min qadamihi, dari kakinya. Kemudian Nabi SAW pun melihatnya, maka Nabi memerintahkan untuk kembali lagi berwudu. Farji fa ahsin wudu'aka, balik lagi dan perbaiki wudu kamu, kata Nabi SAW. Maka laki-laki ini mengulangi wudunya kemudian sholat. Kemudian faidah yang kedua para ikhwah sekalian,
Al-wa'idus syadid lil mukhil fi wudu'ihi. Ancaman yang sangat bagi yang berlalai-lalai dalam wudunya. Mukhil itu artinya pelit apa ya? Tidak sempurna dalam wudunya. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudunya. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis bab ini, wailul lil aqabi minan nar. Ini berbicara dalam masalah syarat sahnya salat, ya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sama sekali tidak menunaikan salat. Ya. Dan saya yakin berikhwah sekalian, baik dari yang ikhwahnya hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibunya yang di Minhaj Sahabah, di pesantren Minhaj Sahabah, tidak ada yang meninggalkan salat, ya. Tidak ada yang meninggalkan salat. Demi Allah, para ikhwah sekalian, salat adalah kewajiban yang pertama atas seorang hamba yang telah mensyahadatkan, yang telah bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka kewajiban yang berikutnya adalah salat, ya. Dan itu harus diperhatikan oleh kita semua. Yang ketiga, annal wajib fi rijlaini al-ghaslu fil wudu. Kewajiban di dalam berwudu untuk kaki adalah membasuhnya, bukan mengusapnya. Kalau ada teman-teman yang mendengarkan ada, dan ini ada yang syudzud, di antaranya orang Syiah Rafidhah la'natullahi alaihim. Mereka menyebutkan kalau kaki itu bukan dibasuh tapi diusap, karena mereka berdalilnya dengan Al-Quran sama, cuman salah berdalilnya, ya. Dan mereka para Syiah Rafidhah la'natullahi alaihim tidak menganggap hadis yang sahih yang ini hadisnya. Kalaulah itu bukan kewajiban, ya, ketika seseorang dikatakan oleh Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, maka tentunya Nabi SAW tidak akan mengancamnya kalau tidak wajib. Dan di sini diancam. Kalau tidak wajib, maka tidak akan diancam oleh Nabi SAW. Dan di sini para orang-orang Syiah Rafidhah la'natullahi alaihim, mereka tidak mewajibkan atau meyakini bahwa kaki itu hanya diusap. Berdalilnya dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hadisnya hadis wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini hadis ayat yang benar. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah. Kaki diatafkannya ke tangan, ya, dan ke muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Adapun mengusap rambut, ya, itu tidak dinisbatkan atau yang kakinya tidak diatafkan, tidak disandarkan kepada kepala. Dan ini bisa difahami oleh teman-teman yang memang sudah belajar
ilmu nahwu ya. Intinya mereka menyelisihi dengan apa? Dengan Al-Quran, dan mereka menyelewengkan, salah mengharokati, mengatafkan antara wa arjulakum menjadi wa arjulikum. Kalau wa arjulikum iya, di situ diatafkannya ke wamsahu bi ru'usikum, bi ada ba harfu jar ya. Dan intinya mereka menyelisihi hadis yang sabit, yang tetap dan sahih dari Nabi SAW ya, bahwa kaki adalah dicuci, dibasuh, bukan diusap. Hadirin rahimakumullah, masuk ke hadis yang berikutnya, hadis keempat dari bab taharah ini, kitab taharah. Hadis keempat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a." Apabila kalian berwudu, salah satu kalian berwudu, maksud berwudu di sini adalah ketika mulai berwudu, idza syara'a fil wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka jadikanlah di hidungnya itu adalah air. Maksudnya apa? Menghisap air. Summa liyantathir, kemudian keluarkanlah air tersebut. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar, istijmar itu bersuci dengan batu atau dan yang lainnya, falyutir, maka dia harus mengganjilkan. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina thalathan, maka dia harus membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya tersebut ke bejana 3 kali, membasuhnya 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah, karena kalian tidak mengetahui kemana tangan itu pergi ketika tidur. Hadis ini para ikhwah sekalian ada 3 hukum yang tergandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya istinthar. Disyariatkannya istinsyak dan istinthar. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah memasukkan air ke hidung. Secara bahasa, istansyaqa itu menghirup. Istansyaktu riha az-zahra, saya menghirup wangi bunga. Nah, maka istinsyak di sini adalah menghirup air. Kemudian istinthar adalah mengeluarkan air dari hidung dengan sekaligus, itu istinthar. Kalau nathru tersendiri adalah secara bahasa ujung hidung, nathru ya. Nah, di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang disyariatkannya kita beristinsyak kemudian istinthar. Dan tentunya para hadirin rahimakumullah wal hadirat, di sini para ulama berbeda-beda pendapat tentang
apakah istinsyaq itu wajib atau sunnah? Tidak ada yang bilang mubah. Hanya dua, wajib atau sunnah. Dan para ulama juga menambahkan tentang tamadmad, yaitu berkumur-kumur. Maka di sini ada 5 pendapat, ya, kalau kita mau berbicara perbedaan ada 5 pendapat. Ada yang bilang istinsyaq itu wajib ketika wudu, sunnah ketika mandi. Ada yang mengatakan istinsyaq itu adalah wajib, baik itu wudu ataupun mandi, ketika mandi. Ada yang juga mengatakan istinsyaq itu adalah sunnah, baik itu dalam wudu ataupun mandi. Ada yang membedakan, ya, ada yang membedakan seperti yang awal, kebalikan. Istinsyaq itu sunnah atau wajib ketika mandi, kebalikan yang awal, dan sunnah ketika wudu. Ya. Allah Ta'ala bisawab, para ikhwah sekalian. Yang rajih adalah sunnah. Yang rajih adalah istinsyaq adalah sunnah. Dan ini dipilih oleh faqihuz zaman Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dan juga Syekh bin Baz rahimahumullah taala wa Allah, bahwasanya istinsyaq itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Memang hadis ini menyebutkan secara zahir adalah wajib. Idza tawaddaha ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Dan ini perintah, ya. Dan ini perintah. Dan perintah pada dasarnya al-muqtada minal amri adalah wajib. Perintah itu apa? Menyebabkan kewajiban suatu perkara. Ketika ada perintah, maka perkara tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakannya. Namun para ulama di sini memperhatikan dalil-dalil yang lain, ya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan menyuruh kepada al-a'rabi musi fil wudu, ya, yang yang dia tidak sempurna dalam dalam sholatnya, untuk berwudu. Maka kata Nabi SAW, falyatawadda kama amarakallah, maka berwudulah kamu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ tidak menyebutkan adanya istinsyaq. Dan dalam hadis tersebut tidak menyebutkan kalimat atau dia mewajibkan istinsyaq. Dan ini menjadi perhatian para ulama, atau menjadi salah satu hadis yang membawa, ya, hadis perintah yang pertama kepada sunnah, ya, kepada sunnah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan Syekh Albani mewajibkan istinsyaq ini. Syekh Albani rahimahullah mewajibkan istinsyaq ini. Namun saya pribadi, ya, secara pribadi cocok dengan pendapat bahwa istinsyaq itu adalah sunnah, ya. Kemudian para ikhwah sekalian, hukum yang kedua yang diambil dari hadis ini adalah wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar. Apa istijmar? Istinja bil hajar. Istinja itu apa? Bersuci. Barang siapa yang bersuci dengan batu, maka
dia harus mengganjilkan batu tersebut. Ini merupakan kemudahan agama yang kita miliki, yang kita ada di dalamnya, yaitu agama Islam, rahmatan lil alamin. Ketika diwajibkan atas kita untuk bersuci, maka Allah menjadikan wasilah-wasilah agar kita bisa bersuci. Pertama dengan air, yang kedua dengan batu dan selainnya. Dengan batu dan selainnya. Dan para ulama bersepakat bahwasanya boleh seseorang beristinja, bersuci. Istinja itu membersihkan najis yang ada, yang keluar dari dari kemaluannya atau dari duburnya, dengan batu atau dengan air atau dengan batu atau dengan kayu atau dengan yang lain-lainnya. Dan nanti kita akan bahas apa saja yang tidak boleh dipakai untuk istijmar, ya. Ini merupakan kemudahan bagi agama kita. Dan para ulama ahli ilmi bersepakat boleh mengambil salah satunya dan boleh mengambil dua-duanya, dan itu lebih afdal. Nabi SAW ketika datang kepada ahlu Quba, dan Nabi mengabarkan, dan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, bertanya kepada ahlu Quba, apa gerangan yang engkau lakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala asna alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memuji kalian wahai ahlu Quba. Apa kata mereka? Mereka mengikutkan setelah istijmar bersuci dengan batu, kemudian bersuci dengan air. Subhanallah, ya. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Dan namun para ulama di sini membolehkan bersuci dengan salah satunya. Ketika dengan air cukup, nggak usah dengan batu, atau dengan batu dan yang lainnya maka cukup, tidak usah dengan air. Namun kalau memilih salah satunya, para ulama di sini menyebutkan bahwa lebih afdal bersuci dengan air. Kalau dipilih, lebih afdal mana? Memilih bersuci dengan batu saja atau dengan air saja? Maka para ulama rahimahumullah, para ahli ilmi di sini menyebutkan bahwasanya lebih afdal bersuci dengan air saja, tanpa dengan batu. Maksudnya apa? Kalau dipilih salah satunya. Dalilnya apa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan, murna azwajakunna, perintahkan suami-suami kalian untuk bersuci, an yastatiba bil ma, untuk bersuci dengan air, bersuci dengan air, ya. Namun boleh tidak ketika kita bersuci dengan batu saja tanpa dengan air? Boleh. Dalilnya ada. Dan Nabi SAW bersabda, idza tawaddaa ahadukum, ketika idza bala ahadukum, ketika kalian kencing, kemudian istataba, kemudian kalian bersuci bil hajari salasan, dengan batu 3 kali, maka itu sudah mencukupkan baginya. Maka itu sudah mencukupkan baginya. Cukup, kata Nabi SAW. Ya. Nah, yang jadi masalah para ikhwah sekalian, jadi maklumat ini sudah sampai bahwasanya dibolehkan untuk bersuci dengan batu atau selainnya. Jadi bukan air saja.
Jadi ketika ada sebagian teman ya pergi kemana, ke apa namanya, ke gunung, kemudian tidak mendapatkan air, maka boleh kita bersuci dengan, bukan dengan air. Ada air misalkan tapi buat minum, maka kita boleh bersuci dengan bebatuan, dengan pohon ya, dengan pohon, kemudian dengan hal-hal yang bisa membersihkan, hal-hal yang bisa membersihkan. Dan ini telah disepakati oleh para ulama, para ahli ilmi ya. Namun sebagian para ulama di situ merinci ya, barang apa saja yang tidak boleh dipakai untuk istijmar. Nanti kita akan bacakan ya. Kemudian para ikhwah sekalian, berkaitan dengan istijmar ini, apakah wajib 3 seperti dalam hadis wa man istajmara falyutir, ketika istijmar maka dia mendatangkan 3 ganjil, bilangan ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 ya. Apakah 1 boleh, atau minimal 3, atau minimal 5 dan seterusnya? Para ulama ahli ilmi di sini, jumhur ulama menyebutkan minimal dalam istijmar itu dengan 3 minimal. Kalau dengan batu berarti 3 batu. Kalau dengan kayu ya 3 kayu. Kalau dengan tisu ya 3 tisu 3 kali. Atau dengan yang lain-lainnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin. Hadis Salman. Ya, hadis Salman. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaitin aw baulin. Sesungguhnya Nabi SAW sudah melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika kencing dan buang hajat. Au nastanji bil yamin, atau dan Nabi SAW melarang untuk bersuci pakai tangan kanan. Au an nastanji bi aqalli min 3 ahjar. Dan Nabi SAW melarang juga untuk beristijmar, bersuci dengan kurang dari 3 batu. Au an nastanji bi raji'in au bi 'azamin. Dan Nabi SAW melarang kepada kami juga untuk beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Dan di sini banyak hukum yang kita bisa ambil ya. Selain dalil bahwasanya minimal 3 dalam istijmar, ada lagi adab-adab kita buang hajat, yaitu tidak boleh menghadap ke kiblat. Tidak boleh menghadap ke kiblat. Dan itu jumhur ulama berpendapat seperti itu. Ya. Makanya ini yang pegawai bangunan ya, atau yang mau bangun rumah, diusahakan toilet atau kloset itu menghadapnya kemana? Jangan menghadap ke Ka'bah, kiblat. Ya, kalau kita berarti ke barat. Selain ke barat, sehingga kita tidak termasuk kepada hadis ini, larangan ini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan apabila di dalam ruangan. Allahu taala alam bisawab. Di sini yang menjadi dalil adalah bagaimana Nabi SAW melarang kita, para sahabat, untuk beristijmar kurang dari 3. Jadi jangan kurang dari 3, minimal 3. Dan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Nabi SAW buang hajat, kemudian meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk dicarikan 3 batu. Dan Ibnu Mas'ud ini apa? Hanya mendapatkan 2 batu. Kemudian yang ketiganya, kata Ibnu Mas'ud, maka saya pun mengambil raus. Apa raus? Kotoran hewan. Kotoran hewan sudah mengeras kayak batu gitu ya.
maka Nabi pun melemparkannya. Kata Nabi SAW, fa innaha riksun, ini najis, katanya, ini najis. Maka Nabi SAW meminta dicarikan satu lagi. Dan di sini bisa kita ambil faidah, mengambil hukum bahwasanya paling sedikitnya istijmar dengan 3 batu, dengan tiga batu. Kemudian yang jadi pertanyaan juga para ikhwah sekalian, apakah ini buat laki-laki atau perempuan? Ya. Kalau laki-laki ya gampang. Ya, kalau perempuan ya nggak usah dibayangkan. Yang ngebayangin ya perempuan. Antum jangan ngebayangin. Bagaimana istijmar ini? Bersuci dengan batu. Ya, antum jangan dibayangin dengan batunya. Dengan yang lain-lainnya, bisa dengan tisu, ya, dengan hal yang lainnya. Di sini para ulama berbeda-beda pendapat, ya. Yang nggak usah dibahas terlalu panjang. Bahkan ada yang sampai membedakan antara perawan sama sudah tidak perawan, dibedakan. Namun pendapat yang paling rajih, pendapat yang dipilih adalah hukumnya perempuan sama dengan laki-laki. Hukumnya perempuan sama dengan laki-laki. Jadi boleh beristinja dengan batu atau yang lainnya. Boleh beristinja dengan batu dan yang lainnya, ya. Dengan syarat apa? Jangan sampai beristijmar dengan raus dan azam. Jangan bersuci dengan kotoran dan tulang. Ya, dan tadi disebutkan larangannya. Wa nahana wa an nastanjiya bi'azamin aw biraji'in aw bi'azamin. Dan Nabi SAW melarang kita untuk bersuci dengan dengan kotoran dan tulang, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah wal hadirat azakumullah jami'an, hukum yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Jika kalian bangun tidur, maka sebelum memasukkan tangannya kemana? Ke bejana, dia diharuskan, diwajibkan untuk membasuh tangannya 3 kali dulu. Apa hikmah dari hal tersebut? Hikmah dari hal tersebut adalah karena kita tidak tahu, salah satu atau kalian tidak tahu ketika tidur kemana ngelayap, ya, kemana tangan ini ngelayap. Saking kenyapnya tidur, terkadang kita tidak tahu apakah tangan ini memegang najis, ya, atau memegang kotoran, atau tentunya memegang garuk-garuk dan masuk atau memegang kemaluan atau yang lainnya, yang mana di situ ada kotoran atau najis. Dan di sini para ikhwah sekalian, ini tentunya merupakan perhatian Islam tentang adab-adab Islami. Bagaimana Islam memperhatikan tentang adab dan kebersihan, sehingga Nabi SAW memerintahkan ke setiap siapa saja yang bangun tidur, maka dia jangan langsung menyelupkan kedua tangannya ke bejana, namun dia harus mencuci terlebih dahulu 3 kali, sehingga dia terbersih dari kotoran, ya, terbersih dari kotoran. Dan ini merupakan kewajiban
Ya, dan ini diambil oleh pendapat wajibnya seseorang mencuci tangan 3 kali ketika bangun tidur. Itu dikatakan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya siapa saja yang bangun tidur maka dia tidak boleh langsung memasukkan tangannya ke bejana, namun dia harus mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Hikmahnya adalah kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu tangan ini kemana ngelayapnya ketika dia tidur. Dan itu ketika seseorang itu membasuh tangannya, maka dia sudah membersihkan dirinya sebelum dia melakukan wudu. Allahu ta'ala bisawab. Saya kira pembahasan ini cukup sampai di sini, dan waktu asar sebentar lagi datang. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu mendengarkan kebaikan, mendengarkan maqala Allah wa qala Rasul, dalil-dalil yang disampaikan yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentunya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bisa menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.